Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Gigih Tour. Nah, di video kali ini Gigih Tour ingin mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual di Pantai Ngobaran Gunung Kidul. Saat ini saya sedang berada di salah satu kantong parkir minibus dan mobil pribadi. Dan kita akan mulai eksplornya dari sini. Seperti terlihat dalam video ya, banyak sekali lapak yang menyewakan baju adat Bali dan Jawa yang disewakan di sini. Yang ini nanti bisa menjadi pelengkap foto saat di Pantai Ngobaran. Karena kan Pantai Ngobaran itu bernuansa Bali, maka banyak sekali pura tempat ibadah umat Hindu di sini. Persewaan baju adat ini dibanderol dengan harga Rp20.000 dan nanti disediakan jasa make up juga untuk mempercantik pengunjung cewek yang ingin berfoto. Seperti halnya di pantai-pantai lainnya di Gunung Kidul, di Pantai Ngobaran ini juga banyak warung makan seafood, aneka mainan pasir pantai buat anak, oleh-oleh yang didominasi berupa kaos-kaos pantai, dan juga rata-rata di setiap warung di sini itu menyediakan fasilitas free wifi. Karena Pantai Ngobaran itu kebetulan untuk jaringan sinyal ponsel masih sulit sekali untuk sekarang ini. Saya datang ke sini ketika hari kerja ya, jadi suasananya sepi. Tapi kalau weekend, di bawah-bawah pohon ini banyak sekali pengunjung yang bersantai di daerah sini. Karena selain teduh, juga tempatnya itu rata. Jadi enak banget kalau dijadikan area lesehan buat santai keluarga. Suasana di Pantai Ngobaran sangat kental dengan budaya Hindu. Jadi banyak pura yang digunakan untuk beribadah. Selain itu, kita diperbolehkan kok untuk berfoto-foto di sini, walaupun ini adalah tempat ibadah. Walaupun dibebaskan, tapi kita tetap harus menjaga perilaku ya, untuk menghormati tempat ibadah agama lain. Dan ini adalah pura terbesarnya yang ada di Pantai Ngobaran ini. Namanya adalah Pura Segoro Wukir. Dan lagi-lagi kita juga boleh berfoto di sini. Akan tetapi ada beberapa larangan yang diberlakukan, yaitu khusus wanita yang sedang haid dihimbau untuk tidak memasuki area dalam pura. Dan juga diwajibkan pula memakai kain penutup jika masuk ke dalam pura. Kainnya sudah disediakan oleh pengelola dan biaya sewanya adalah Rp5.000. Tapi jika ada pengunjung yang beragama Hindu dan ingin beribadah di sini, maka tinggal hubungi saja pengelola. Nanti akan dipersiapkan perlengkapan buat ibadahnya. Dan seperti ini penampakan di balik gapura pura, atau lebih tepatnya di halaman pura. Kalau pengunjung umum, kelihatannya hanya diperkenankan masuk cuman sampai di sini. Karena di balik pintu gerbang kedua itu adalah tempat ibadah umat Hindu dan agama Kejawen. Pura Segoro Wukir ini dibangun pada tahun 2005 setelah mendapatkan izin dari Keraton Yogyakarta. Dan kenapa dinamakan Segoro Wukir? Itu karena tempat ini adalah titik pertemuan antara laut yang dalam bahasa Jawanya itu adalah segoro dan juga wukir yang berarti gunung. Sejarahnya pun cukup menarik untuk dibahas ya, karena konon di sini adalah tempat Raja Brawijaya V melarikan diri karena tidak ingin berperang dengan Raden Fatah yang juga kebetulan anaknya sendiri. Raden Fatah itu adalah Raja Demak, sedangkan Prabu Brawijaya adalah Raja Majapahit. Sang raja melarikan diri dan konon moksa dengan membakar diri di pantai ini. Ayo teman-teman, kita lanjut eksplor lagi Pantai Ngobaran ini. Tampak di depan ada spot foto yang saat ini sedang sepi. Biasanya spot-spot foto seperti ini harus ngantri kalau weekend. Tapi kalau hari ini biasa, seperti ini bebas. Kita bisa berfoto sepuasnya tanpa harus membuat orang lain menunggu. Dan di Pantai Ngobaran ini ada musola yang unik. Yang pertama itu lantainya itu dari pasir,
Dan yang kedua, tempat imam sholat itu menghadap ke arah pantai. Akan tetapi, saat ini musola ini sudah tidak dipergunakan lagi ya, karena sudah ada musola yang baru yang lokasinya tidak jauh dari sini. Oh iya, tadi lupa. Untuk lokasi Pantai Ngobaran ini berada di Desa Kanigoro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, atau 1,5 jam perjalanan kalau dari kota Jogja. Dan akses ke pantainya sendiri paling enak itu pakai motor. Mobil dan bus besar bisa masuk, tapi harus sabar mengantri karena jalannya itu lumayan sempit, tapi sudah aspal halus. Kalau untuk bus-bus besar, nanti ada pemandu sekaligus pengaman jalan. Tapi kalau teman-teman yang memakai sepeda motor, maka perjalanan ke pantai ini lancar, bebas tanpa macet. Pantai Ngobaran ini tidaklah luas, tapi indah teman-teman. Pasirnya pasir putih yang lembut, terus untuk garis pantainya sendiri ada karang. Jadi kurang cocok jika digunakan untuk mandi air laut. Tapi jika pas air laut pasang, kita bisa snorkeling di sini sambil melihat-melihat biota laut yang tentunya anak kecil pasti suka. Di pantai ini, nelayan tidak perlu melaut membawa perahu ya teman-teman. Mereka biasanya mengandalkan hasil laut berupa rumput laut yang menempel di batu karang. Tanaman itu namanya alga, dan itu adalah salah satu bahan pembuat kosmetik kecantikan. Selain itu, para nelayan biasanya tinggal ambil saja biota laut yang terjebak di batu karang saat pantai surut. Biasanya memang ada ikan, bahkan lobster juga ada yang terjebak di bebatuan karang saat airnya itu air surut. Jadi tinggal ambil aja. Indah sekali ya teman-teman Pantai Ngobaran itu. Selain karena kecantikan alamnya, juga ditambah dengan pura-pura tempat ibadah agama Hindu yang menjadikan pantai ini memang serasa di Bali. Dan hal unik lainnya, di Pantai Ngobaran ini ada beberapa sumber mata airnya loh teman-teman. Dan jika air laut sedang surut, maka mata air ini bisa terlihat dengan jelas. Selain spot foto yang di bawah, ternyata di belakang pura ini masih ada juga dua lagi spot foto yang juga tidak kalah keren. Berbeda dengan Pura Segoro Wukir ya, yang bebas dimasuki oleh pengunjung, namun untuk tempat ibadah yang ini sepertinya tidak diperuntukkan untuk umum ya. Dan ini adalah lokasi keren selanjutnya dari Pantai Ngobaran. Sebuah tempat yang bernuansa Bali, lengkap dengan banyak patung-patung yang menambah kerennya lokasi ini. Biasanya, di sini adalah spot berfoto yang paling banyak pengunjungnya. Dan memang sebagus ini tempatnya, teman-teman. Pemandangan laut dari sini juga sangat memukau mata.
Tempat ini dibangun untuk memperingati datangnya Raja Majapahit Prabu Brawijaya V yang tadi sudah saya ceritakan di awal ya. Beliau ini kan melarikan diri ke sini dikarenakan tidak ingin berperang melawan anaknya sendiri, yaitu Raden Fatah yang juga Raja Demak. Kemudian Prabu Brawijaya V moksa, dan konon salah satu patung di sini adalah perwujudan dari istri Prabu Brawijaya V yang ikut menemani pelarian sang raja. Lokasi ini pun juga dijaga oleh juru kunci yang masih mempunyai garis keturunan dengan Prabu Brawijaya V. Kalau menurut saya, Pantai Ngobaran ini sangat-sangat recommended untuk dikunjungi. Karena setiap jengkal dari tempat wisata ini semuanya memang keren dan sakral. Terlepas dari akses masuknya yang saat ini masih belum begitu lancar untuk bus besar, akan tetapi semua itu tidaklah mengurangi sedikit pun keindahan dari Pantai Ngobaran ini. Saran saya, kalau teman-teman datang ke sini, usahakan bawa sepeda motor saja. Dan juga datangnya itu saat sore atau pagi, karena Pantai Ngobaran itu sangat keren jika saat pagi atau sore hari. Mungkin sekian dulu ya video dari Gigeh Tour. Semoga jalan-jalan virtual ini bisa menghibur teman-teman ya.